Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah dari Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Ini pengalaman saya di sekolah ini. Jadi awalnya itu tidak sengaja. Awalnya saya itu ingin mencari seorang guru, dan sederhana keinginan saya itu awalnya. Seorang guru itu nantinya yang misalnya saya itu ada problem atau ada masalah, itu bisa saya tanyakan, atau untuk sandaran lah ya. Kalau istilahnya kursi untuk sandaran ketika capek atau ketika apa. Nah, kemudian diperkenalkanlah oleh seorang teman tentang sekolah ini dan diketemukan dengan seorang guru waliyah mursyidah yang ternyata bonusnya banyak. Jadi tidak hanya keinginan saya yang di awal tadi yang sekedar untuk sandaran, tapi ternyata setelah ketemu dengan seorang guru di sekolah ini, saya diajarkan betul bagaimana langkah-langkah, bagaimana proses untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga teori yang dipaparkan atau diajarkan di sini itu benar-benar aplikatif, bisa diaplikasikan, dan juga yang pasti ilmiah itu maksudnya secara logika bisa diterima. Dan harapan saya tentang adanya sekolah ini semoga nantinya akan bisa berkembang. Islam benar-benar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ya'lu wala yu'la alaih, dan juga dengan adanya pemerintahan kita yang baru, Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran, dan juga dengan adanya Menteri Agama ini yang dari video-videonya juga ternyata beliau itu seorang pelaku tasawuf. Beliau menjelaskan tentang adanya suluk, tentang adanya kalam kodim, dan banyak hal pokoknya tentang tasawuf di situ yang telah disampaikan. Harapan saya semoga nantinya sekolah ini atau metodologi ini nantinya bisa diajarkan kepada kaum muda. Jadi tarekat itu tidak hanya untuk mereka yang sudah tua seperti pemahaman kita dulu bahwa orang bertarekat itu setelah umur 40 tahun. Nah, dan juga semoga nantinya bisa diajarkan ke kaum muda, atau bila perlu diajarkan di sekolah-sekolah agama atau sekolah umum juga tidak apa-apa, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kita menjunjung tinggi perbedaan, dan juga seperti Bapak Menteri yang baru ini, beliau menggaungkan tentang Indonesia yang menjadi pusat tasawuf dunia, menjadi pusat peradaban yang baru. Dan itu dari saya, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semesta. Oke, balik lagi dengan saya di channel MDZTNKN atau Majelis Zikir Tarekat Daksabandia Kholidiyah Nusantara. Oke, saya akan ngobrol sambil duduk santai nih sekarang kali ini dengan salah satu jamaah MDZTNKN ini. Mungkin boleh perkenalan, namanya siapa dan asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji, asal TM cabang Cibinong, Kelurahan Pabuaran Mekar, tepatnya di Kampung Bedahan. Itu Cibinong masuknya Bogor ya, Pak Tarmiji? Masuknya Bogor. Ya. Oke, Pak Tarmiji ya, saya boleh panggilnya Pak Tarmiji ya. Oke, Pak Tarmiji, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman Pak Tarmiji ketemu sekolah ini dan sesudah menjalani, bukan sesudah nih, dengan menjalani ilmu ini, outputnya apa ya Pak Tarmiji? Boleh ceritakan sedikit saja. Sebelum saya mengenal sekolah ini, memang saya
setelah mencari sekian banyak, bahasanya ya guru ketemu guru gitu ya. Saya sampai belajar bekal katanya cara mengenal Allah bagaimana, sampai saya belajar makrifat begini begitu katanya, yang ternyata makrifat itu isinya cuman bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu. Akhirnya hati saya kok tertolak begitu, begitu tertolak. Kok seperti ini, kan saya bahasanya belajar ingin mengenal Allah gitu. Kalau saya merujuk kepada surat, mohon maaf ya, mohon maaf saya bukan ahli Quran, Nggak apa-apa, tapi nggak saya di apa-apa. sini cuma sekedar membaca. Kalau saya membaca di surat At-Taubah 128 di situ dikatakan, telah datang seorang rasul di zamanmu dari kaummu sendiri. Nah, artinya ini sebuah renungan buat saya pribadi di situ. Nah, seandainya misalkan saya analogikan ya, bahas sebagai contoh, untuk mendekati akal kita gitu misalkan. Saya ini tahu Presiden RI yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Iya. Itu pun saya cuma tidak mengalami, tidak menyaksikan sama sekali. Cuma saya tahu karena cerita, tahu katanya. Nah, artinya adapun presiden yang ada di zaman saya itu Presiden Prabowo yang saya alami dan saya saksikan. Cocok dong dengan ayat 128 itu telah datang di zamanmu seorang rasul dari kaummu sendiri. Maka disitulah menjadi perenungan hati saya. Kemana ini saya harus mencari ini? Kok kesini gak ketemu? Akhirnya masuk di beranda saya di Facebook. Astagfirullahaladzim, subhanallah, saya alhamdulillah di situ. Luar biasa. Sampai saya menangis, luar biasa. Masuk ke beranda saya, inilah yang saya cari. Benar luar biasa. Pada saat itu saya ikuti terus video-video itu dari time itu. Saya ikutin terus. Alhamdulillah, inilah yang saya cari. Akhirnya saya gabung di grup itu. Saya mohon petunjuk. Saya ikut, saya telepon. Akhirnya saya dikasih petunjuk. Saya dipertemukan orang anggota TM. Situ saya masuk. Saya menyerahkan diri saya seutuhnya di situ. Luar biasa. Luar biasa. Sudah berapa lama Pak Tarmizi masuk sekolah ini ya? Saya kurang lebih di sini masuk sekolah ini sekitar kurang lebih 4 tahun gitu. 4 tahun kurang lebih. Di situ saya syukur, alhamdulillah. Saya hari itu juga saya mohon pada orang-orang yang dipercaya di TM, bagaimana saya harus berbaikat. Maka saya tunjukin jalan itu. Saya berbaikat. Maka saya berbaikat di situ. Di situ saya ikuti sistemnya. Budia mengikuti sistem visi misi Tuhannya. Itulah orang yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Subhanallah. Saya sangat bersyukur sekali. Inilah yang saya cari. Al ulama warasul anbiya yang ada di zaman saya ini. Alhamdulillah. Oke, Pak Tarmizi, terima kasih. Langsung Luar biasa perjalanan diri Pak Tarmizi dari belajar tentang ketuhanan dan keagamaan ya. Akhirnya beliau akhirnya menemukan ilmu ini dan sekolah ini memang sungguh luar biasa. Akhirnya kita tersentuh lah ya hatinya juga ya. Akhirnya beliau dengan perjalanannya beliau, dengan perjalanan pribadinya beliau. Oke, baik, mungkin terima kasih Pak Tarmizi waktunya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dari saya dengan pengucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai semesta, bertemu lagi dengan saya di channel MDZTNKN atau Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Oke, saya akan ini sambil berdiri ya. Tadi ada beberapa saya menginterview beberapa jamaah tadi. Oke, saya mungkin ngobrol santai atau sambil santai lah ya berdiri ini. Oke, dengan salah satu jamaah. Bisa perkenalkan namanya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Saiful Mahruf, asal Desa Duren, Kabupaten Karawang. Oh, Karawang. Nah, Ya. panggilan siapa? Panggilan di kampung ya, Pak RT.
Pak Ipul ya, oke Ya. Pak Ipul. Oke Pak Ipul lanjut. Mungkin boleh sedikit saja tentang testimoni tentang ketemu sekolah ini dan dari mana tahunya, terus apa outputnya setelah mendalami ilmu ini. Oke Pak Ipul, boleh diceritakan sedikit? Oh boleh. Saya ceritakan. Sebenarnya saya terus terang aja ya, Ya, saya ya. ini awam tentang agama. Awam, ya. Ya. Jadi saya ketemu dengan sekolahan ini, saya kabar dari istri soalnya yang rajin melihat itu. Sosial media. Ya, sosial media betul YouTube. Begitu asal setiap saya pulang kerja saya dilihatin sama istri saya. Ini bang katanya ada ulama yang luar biasa katanya. Saya lihat di YouTube itu, oh ternyata memang iya. Terus begitu sampai ganti hari, minggu ganti hari sampai berbulan-bulan, akhirnya kami sepakat dengan istri rembuk. Ini yang ini kata saya yang ini ke istri itu pasti ini yang untuk bisa pulang ke sana, saya bilang begitu. Ternyata setelah rembuk sama istri, ternyata saya kasih ini karena dia yang menemukan dahulu, jadi saya inikan dulu ke istri saya. Sampean dulu apa saya dulu yang mengikutin? Ibaratnya tidak membeli kucing dalam karung ya. Betul, Ya. gitu. Ternyata dia milih saya duluan suruh masuk. Ya, siap. Maka terjadilah saya Ketemu ini di di Sumber ya waktu itu betul, ya. ya. Nah, ikut pengajiannya lah ya. Ya sampai berapa kali ya? Ada 3 kali 4 kali lah talim darat itu. Oh gitu, oke. Baik Bung. Terus akhirnya ketemu sekolah ini kan tadi pertama dari istri ya informasinya, terus akhirnya disampaikan ke suami atau Pak Ipul betul, ya kan. Akhirnya bagaimana rumbuk tentang biar tadi yang saya bilang tidak beli kucing dalam karung, karena ini soal tentang berketuhanan atau tentang agama ya Pak Ipung ya. Iya, betul. Nah jadi begitu. Oke Pak Ipung. Setelah kan nih Pak Ipung sudah berapa tahun nih Pak Ipung di sekolah ini? Saya masuk di talim ini dari tahun 2022. Oh 2022. Ya 2022. Oh 2022. Oke Ya. berarti sudah 2 atau 3 tahun Ya, jalan 3 tahun. 3 tahun ya, jalan 3 tahun. Terus outputnya dari pribadi Pak Ipung sendiri, Pak Ipul sendiri. Kalau dari saya sendiri ya banyak banget perubahan. Saya yang tadinya saya tidak mengerti tentang hal agama, jadi disinilah tempatnya gitu. Tentang yang pertama itu tadi dari sahabat. Padat ya. Oh, luar biasa tadi salah satu informasinya dari istri akhirnya ke Pak Ipul gitu ya. Dan sudah berjalan 3 tahun dan output dari pribadi Pak Ipung juga sungguh luar biasa berubahnya lah ya. Berubah tentang keilmuan juga tentang kepribadian juga ya Pak Ipul ya. Betul. Oke, mungkin ini Pak Ipul cukup ya Pak Ipul ya. Karena mungkin kalau dipanjang mungkin panjang sekali nih karena perjalanan diri ya Pak Ipul ya. Oke, jadi mungkin hanya sedikit saja. Terima kasih Pak Ipul waktunya. Mohon maaf kalau kurang sopan sambil berdiri atau apa ini karena kita view gunung ini kita di Bogor ini. Terima kasih Pak Ipul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.